Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Conversation, sebuah podcast tentang e-commerce bersama saya Willy Pujo Hidayat. Episode ke-32. Terima kasih untuk teman-teman yang masih setia mendengarkan podcast ini sampai episode ke-32 ini. Mohon maaf baru update lagi ya. Kalau saya cek udah cukup lama juga nggak update dari episode sebelumnya. Setelah bulan Ramadan dan Idul Fitri, jadwal tidur dan makan harus dikalibrasi kembali sepertinya ya. Jadi kacau balau dan mungkin kembali melakukan penyesuaian. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sebelumnya, saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang setiap hari lewat jalan TB Simatupang ya di Jaksel. Proyek pembangunan polder yang hanya menyisakan satu jalur itu dan membuat kemacetan luar biasa itu sudah berakhir ya. Yeay. Saya pas lewat itu terus tahu gitu jalannya udah gak macet lagi, itu ya Allah sampai terharu banget gitu rasanya ya. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah platform e-commerce yang menurut saya cukup underground. Mungkin kita jarang lihat iklannya, tapi basis penggunanya itu cukup solid dan bahkan cukup banyak yang mengandalkan e-commerce yang satu ini, khususnya untuk jualan barang-barang bekas atau barang-barang yang pre-loved. Biasanya mungkin kita kalau jual barang bekas itu di OLX ya, atau di Facebook Marketplace. Nah ini ternyata ada satu platform khusus banget jualan barang bekas, khususnya fashion. Jadi kalau mungkin OLX dan Facebook Marketplace itu didominasi oleh gadget dan otomotif, Marketplace yang satu ini tuh agak unik karena rasa-rasanya sih kategori produk fashion ini cukup kuat basisnya di sini ya. Siapa dia? Siapa Marketplace khusus barang pre-love yang banyak digunakan oleh cewek-cewek ini? Sebelum itu, seperti biasa kita update terlebih dahulu seputar e-commerce. Yang pertama datang dari Daily Social yang melakukan layoff kepada semua pegawainya. Berita ini cukup menggemparkan ya menurut saya karena Daily Social ini cukup solid dengan puluhan pekerja dan saya termasuk yang cukup menikmati konten mereka. Dikutip dari CNN Indonesia, Daily Social melakukan PHK kepada seluruh karyawannya pada 1 April 2024 kemarin. Cukup disesalkan ya, tapi ya mau dikatakan apa lagi. Yang kedua, kalau tadi perusahaan media, ini perusahaan produsen sepatu bata yang menutup pabrik di Purwakarta. Kalau saya cek beritanya di Kompas ya, pabrik bata di Purwakarta itu ditutup bukan artinya bata itu bangkrut ya, tapi lebih ke efisiensi. Dan kabarnya pabrik di Purwakarta itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan bisnis perusahaan. Jadi mereka karena mau bersaing dengan industri sepatu lokal ya, industri sepatu dalam negeri, jadi fokus mereka itu pengembangan produk dan desain yang memang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Jadi pabrik di sana itu ditutup karena efisiensi dan mau dialihkan ke sektor lain, mungkin R&D ya, R&D. Cukup bijak juga manajemennya. Dan industri sepatu lokal itu lagi gila-gila benernya ya. Saya follow Dr. Tirta di Twitter itu ya. Nah itu banyak banget brand lokal yang ternyata gila banget ya setelah dia review, dengan kualitas dan harganya juga luar biasa gitu. Nggak kalah sama brand luar. Bahkan gara-gara Dr. Tirta ya, saya sampai beli Kenki ya, atau Kanki. Enak banget itu sepatu, mirip banget sama New Balance ya, luar biasa, empuk banget. Yang ketiga datang dari GoTo yang dikabarkan akan melepas atau divestasi GoTo Logistik yang selama ini mendukung logistik Tokopedia. GoTo Logistik ini beda sama GoSend ya, karena GoSend itu adanya di Gojek, bukan di Tokopedia. Jadi menurut Patrick Waluyo, katanya hal ini dilakukan supaya perbandingan laporan keuangannya konsisten. Dan hasilnya bagus, ya. GoTo pembukukan pendapatan bruto 4,16 triliun per 31 Maret 2024. Ini meningkat 18% year on year dari 3,52 triliun di tahun 2023. Yang keempat masih dari GoTo ya, yang dapat 110 miliar dari transaction fee TikTok Shop. Wah mantap. Jadi kan kemarin 75% saham udah dibeli sama TikTok. Nah Tokopedia sekarang udah bisa ngantongin 110 miliar dari hasil transaction fee TikTok Tokopedia. Mantap ya. Nggak salah lah, berarti Tokopedia nerima investasi dari TikTok. Oke, itu tadi 3 berita update seputar e-commerce. Sekarang kita kembali ke topik utama podcast ini. Apa yang mungkin muncul di kepala teman-teman kalau suatu ketika ingin menjual barang bekas yang mungkin dipakai cuma sekali-kali, terus mau dijual aja? Kemana kira-kira? Coba sebutin ya. Dan tulis di kolom komentar. Biasanya kemana teman-teman kalau jual barang bekas? Udah? Mungkin akan muncul beberapa opsi ya. Terlebih kalau teman-teman ini cowok, pasti nggak jauh-jauh dari OLX atau Facebook Marketplace. Untuk marketplace seperti Tokopedia, Shopee gitu kayaknya jarang sebenarnya buat jual barang bekas ya, karena mungkin orang datang ke sana tuh untuk cari barang yang baru. Ada satu marketplace yang sepertinya cenderung didominasi oleh barang-barang pre-loved, khususnya fashion. Ya betul, namanya Carousel.
Saya yakin dari teman-teman kayaknya ada yang udah pernah pakai carousel ini, atau minimal pernah denger, atau pernah lihat linknya ya. Pengalaman saya itu ada teman-teman saya yang cewek ya, itu jual beberapa produk fashion yang pernah dia pakai sendiri, seperti sepatu dan tas. Baju jarang sih, sejauh ini saya lihat sepatu dan tas. Carousel ini sebetulnya basisnya komunitas, jadi mirip Facebook Marketplace, namun lebih spesifik. Dan ya, hari ini kita akan membahas tentang marketplace bernama Carousel yang umum banget dipakai sebagai platform untuk menjual barang-barang bekas. Sebelum itu kita coba breakdown profil dari Carousel dulu ya. Jadi, Carousel ini adalah marketplace C2C, consumer to consumer, dan B2C, business to consumer. Ya ini tipikal marketplace banget lah. Siapa aja boleh jualan, siapa aja boleh masuk. Ada 3 foundernya, yaitu, ini mohon maaf kalau salah nyebutin ya, Kwek Siu Rui, yang kedua ada Marcus Tan, dan Lucas Ngo. Kalau dari namanya kayak nama-nama Singaporean gitu ya. Dan memang kantor pusatnya itu di Singapura, berdiri tanggal 14 Mei 2012. Wah ini sama tanggal istri saya nih, tanggal ulang tahun istri saya nih. Dan sudah beroperasi di beberapa negara yaitu Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan, dan tentunya Indonesia. Datanya di Desember 2023 ada 70 juta pengguna di seluruh dunia. Saya nggak menemukan breakdown per negara ya, namun menurut beberapa informasi, pengguna terbesar itu di Hong Kong, Taiwan, dan Indonesia. Revenue atau omset Carousel di tahun 2022 berdasarkan data dari Tech in Asia, itu ada 82,5 juta dolar. Banyak banget ya, atau sekitar 1,3 triliun dengan kurs dolar saat ini. Naik 67% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Luar biasa. Tapi biaya expense-nya juga naik 57%. Naik 57% dari 64 juta dolar menjadi 149 juta dolar ya. Ya, expenses naik 57%, omsetnya naik 67% ya. Ya tidak efisien sih, tapi ya udahlah, yang penting naik omsetnya ya. Menurut press release dari Carousel, 3 negara tadi termasuk Indonesia, itu rata-rata, nah ini infonya menarik, itu rata-rata punya 57 barang yang tidak diinginkan. Dan katanya 12% pengguna di Indonesia bisa dapat 10 juta rupiah kalau semua barang yang tidak mereka inginkan itu dijual. Saya ulangi, orang Indonesia itu rata-rata punya 57 barang yang tidak diinginkan. Dan katanya 12% pengguna di Indonesia bisa dapat 10 juta rupiah kalau semua barang yang tidak mereka inginkan itu dijual. Saya pas baca statement ini langsung ngelirik ya, barang-barang mana yang bisa saya jual nih. Dan data lainnya yaitu 7 dari 10 orang Indonesia pernah membeli barang second. Teman-teman pernah beli barang second? Kalau saya pernah sih, saya pernah beli barang second ya, yaitu smartphone dan laptop, kalau nggak salah ya. Dan ya kalau teman-teman lagi iseng decluttering gitu ya, buka lemari penuh banget, itu barangnya bisa disumbangin ya, atau kalau memang sayang bisa dijualin aja di platform Carousel ini. Nah tadi udah sedikit profil Carousel, sekarang kita masuk ke kategori produknya. Nah ini semakin menarik. Kalau tadi di awal kita berasumsi kalau Carousel ini banyak jual barang fashion bekas, karena saya beberapa kali menemukan teman-teman saya yang perempuan nih jual barangnya di sana, itu ternyata benar teman-teman. Jadi datanya fashion itu ada di kategori pertama untuk produk yang paling populer dicari di Carousel. Kedua itu hobi, yang ketiga itu home dan furniture. Ya ada beberapa kali saya nemuin ada yang jual PlayStation ya, ada yang jual peralatan lari juga dijual di sana, bahkan ada rumah juga dijual di sana. Jadi lengkap banget. Nah kata kunci yang paling banyak dicari di platform ini untuk di negara Indonesia itu unik. Ini asli ya. Jadi kayaknya memang Indonesia ini market besar banget untuk fashion ya, bahkan untuk fashion yang barang-barang pre-loved. 3 kata kunci paling banyak dicari di Indonesia di aplikasi Carousel ini yaitu, siap-siap, Zara, H&M, dan Uniqlo. Kita bandingin ya, di Taiwan itu kata kunci yang paling banyak dicari yaitu Nintendo Switch, Chanel, dan Lego. Di Malaysia itu beda lagi, yaitu IKEA, BTS, udah Korea-Koreanya juga ya, dan Nike. Nah di Filipina ini mirip, yaitu Zara, Uniqlo, dan iPhone. Loh, kenapa kata kunci iPhone gak ramai di Indonesia ya? Apa karena udah ada PS Store? Oke, jadi memang fashion itu masih jadi kategori produk utama yang paling banyak dicari pengguna Carousel di Indonesia. Itu tadi kategori. Kalau jumlahnya, wah ini semakin menarik. Dari press release mereka, setelah 1 dekade hadir di kancah e-commerce second hand, ada 76,8 juta barang fashion yang terjual. Saya ulangi, 76,8 juta barang fashion yang terjual. 33,9 juta barang elektronik, 26,6 juta barang hobi, 11 juta perlengkapan rumah tangga, dan 10 juta barang perlengkapan bayi.
Luar biasa emangnya, secuan itu ya bisnis jual beli barang second hand atau pre-love ini ya. Nah sekarang kita masuk ke seberapa unik sih aplikasi jual beli barang pre-love fashion kesayangan orang Indonesia ini. Sepintas mirip atau nggak jauh beda dengan platform marketplace lain pada umumnya. Namun saat teman-teman login dan lihat produknya, itu ada satu label menarik yang kayaknya nggak ada di marketplace manapun. Yang pertama yaitu condition. Jadi kalau teman-teman masuk ke carousel, ada keterangan kondisi barang ini bagaimana. Apakah masih mulus, apakah ada lecet sedikit, apakah sering dipakai, dan sebagainya. Jadi ada beberapa label, ini saya breakdown ya. Yang pertama yaitu brand new, ini mungkin baru tapi nggak pernah dipakai. Yang kedua ada like new, ini mungkin baru sekali 2 kali dipakai. Yang ketiga ada lightly used, ya ini sama kayak like new, mungkin ada sedikit lecet-lecet ya, atau ada dent tipis gitu, mungkin masih bisa ditoleransi. Yang keempat ada well used, ini mungkin cukup sering digunakan ya, atau daily used. Yang terakhir adalah heavily used. Nah ini mungkin barang yang sering kita pakai sampai rusak, atau lecet yang mungkin buat harga barang ini jatuh banget. Nah label-label itu ada di halaman kategori produk. Nah ini bagus banget, memudahkan pembeli untuk melakukan scanning produk ya saat pertama kali mau beli barang. Tentunya ini sangat memudahkan. Selain condition ada make offer. Nah ini juga menarik. Jadi misalkan seller kasih harga 100.000 gitu. Terus menurut kita kayaknya ini nggak sampai 100 deh. Dengan kondisi seperti ini, dengan pertimbangan begini, kayaknya ini cukup 70.000 gitu. Nah teman-teman bisa tuh masukin harga dan langsung nawar dengan klik make offer. Wah ini gila sih. Kalau nggak salah Bukalapak itu awal-awal juga kayak gini deh. Jadi nego terus gitu. Dan jadi cuma ada 2 tombol ya yang ada di carousel, yaitu untuk make offer dan chat. Kayaknya nggak ada tombol check out. Oh ada, setelah sudah melakukan kesepakatan antara seller dan buyer. Bagus ya, jadi untuk menjaga kalau barangnya mungkin udah terjual apa segala macam, karena kan ini barang pre-love ya. Dan asik banget sih. Dan yang ketiga yaitu one click check out. Fitur ini bagus sebenarnya. Jadi selain karena memudahkan pembeli, fitur ini juga melindungi keduanya. Jadi duitnya di-keep dulu sama carousel. Nanti kalau udah sampai, kalau semuanya udah oke, baru duitnya dikasih ke seller. Jadi mirip-mirip Tokopedia lah. Tapi kayaknya fitur ini nggak ada di Indonesia. Oke, dan yang keempat, integrasi logistik. Ini juga sama. Kayaknya belum ada di Indonesia ya untuk opsi integrasi logistik ini. Kalau di Malaysia dan Singapura itu udah ada kerjasama dengan Ninja Van. Jadi beneran bisa terlacak langsung via aplikasi. Kalau di Indonesia berarti emang putus sampai pembelian aja kayaknya. Entah kenapa ya Indonesia ini selalu jadi yang belakangan masalah inovasi aplikasi ya. Oke, yang kelima yaitu lokasi. Jadi tadi saya rekap dulu, yang pertama ada condition, ada make offer, yang ketiga ada one click check out, 4 ada integrasi logistik, dan yang kelima ada lokasi. Kalau di marketplace alamatnya beneran cuma sekedar Jakarta Pusat gitu ya, atau Bekasi gitu. Kalau di carousel ini bener-bener sampai titik Google Maps-nya pun dikasih. Bener-bener difasilitasi buat COD supaya nggak zonk gitu ya pas beli. Ini gila banget ya carousel. Paham banget dengan karakteristik manusia di Indonesia yang masih gila COD. Kayaknya seru juga ya jual beli carousel ini, apalagi tadi saya barusan nemu toko yang jual buku-buku bagus tuh, harganya miring. Wah cakep banget. Dan di deskripsinya 1000% original. Ya semoga beneran ori, ntar saya coba check out deh. Nah kalau teman-teman merasa ada banyak barang yang gak dipakai dan masih bagus, serta butuh tambahan dana buat beli fore coffee gitu kan, ya bisa aja mulai jualan di carousel. Saya coba search di YouTube ya, untuk teman-teman yang baru mau mulai jualan di carousel, ada satu video tentang tips jualan di carousel Indonesia. Video YouTube ini dari channel YouTube namanya Lenny. Dia udah 7 tahun jualan di carousel dengan review 4,9 dengan menjual lebih dari 111 item. Ini patut dicatat bahwa barang yang dijual ini pre-love ya. Susah loh jual barang pre-love itu, dan gila banget. Ini karena ya tadi ya, jadi harusnya aku ya jual barang pre-love itu susah. Bahkan dia bilang ya sudah gampang lah. Nah Lenny ini bisa dapat review bagus, itu berarti kan dia perhatiin banget gitu barangnya ya. Teliti banget gitu, dan luar biasa sampai 111 item dan reviewnya tuh 4,9, itu bagus banget. Link YouTube-nya saya masukkan di deskripsi episode ini, jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja, masuk ke linknya dan nonton videonya lengkapnya seperti apa. Nah ini akan saya rangkum di sini 7 tips ala Lenny ya, YouTuber untuk jualan atau pertama kali jualan di carousel. Menurut Lenny yang pertama itu harus ramah. Jadi ya memang jualan apapun di platform apapun memang harus ramah ya, tapi khusus carousel ini memang harus ekstra ramah kalau menurut Lenny ya. Jadi wajar karena mungkin ibaratnya ini kan saya mau beli barang second. Pasti pertanyaannya lebih banyak dari beli barang baru ya. Kondisi barangnya bagaimana, masih berfungsi apa enggak, ada lecet atau enggak, dan seterusnya. Mungkin lebih bawel dibandingkan kita beli barang baru gitu. Tips kedua dari Lenny yaitu foto produk harus bagus. Meskipun jualnya barang bekas atau pre-love,
Fotonya jangan asal-asalan, jadi tetap harus niat, tetap harus bagus gitu ya. Lightingnya, kemudian ada properti, itu lebih bagus lagi. Yang ketiga, lihat adaptasi dan tren. Nah ini sejalan dengan yang kita di atas ya. Jadi menurut Lenny, fashion wanita dan pria ini cukup laris dijual di sana. Baru setelah itu home dan furniture. Yang keempat, harus fast respond. Itu wajib balas cepat ya. Saya setuju banget. Saya aja sebel kalau chat pagi dibalas sore ya. Udah nggak mood gitu. Apalagi ini kan impulsif ya. Kategori fashion itu impulsif. Jadi kalau ada orang yang udah ada intention untuk membeli, sebaiknya jangan disia-siakan gitu. Apalagi sampai moodnya hilang, itu wassalam deh. Yang kelima, pengiriman fleksibel. Jualan di Carousel ini harus berikan opsi pengiriman yang beragam termasuk COD ya. Jadi jangan menutup beragam pengiriman. Jadi harus terima dulu. Yang keenam, harganya harus wajar. Ya namanya barang second kan nggak mungkin ya harganya sama dengan harga beli. Pasti ada penurunan akibat penggunaan atau lecet dan sebagainya. Nah penentuan harga ini yang memang agak tricky sebetulnya menurut Lenny ya. Jadi kalau menurut Lenny di videonya itu range-nya itu bisa 60% sampai 70% dari harga baru. Walaupun tergantung ya, tetap dicek dulu kondisi barang seperti apa. Lain halnya kalau jual barang bekas yang antik ya, yang mungkin bisa lebih mahal waktu dibeli gitu. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu jujur. Ini setuju banget. Barang bekas ini harus disampaikan semuanya. Kurangnya di mana, ada lecet di mana dan sebagainya. Jangan sampai ada kekurangan yang tidak tersampaikan. Atau pas sudah nyampe ke pembeli baru tahu gitu kalau ternyata ada kekurangan gitu ya. Jangan sampai pembeli kecewa gitu. Dan di dalam Islam ini juga nggak boleh ya guys, nggak boleh beli kucing dalam karung. Semuanya harus disampaikan secara detail. Ada kerusakan apa, ada ini harus diapain lagi, PR-nya apa dan segala macam itu harus disampaikan. Nah itu tadi 7 tips jualan di Carousel. Gimana? Udah kepikiran bongkar gudang atau lemari untuk nyari apa yang bisa dijual? Pesan saya satu sih, tetap hati-hati ya. Karena menurut saya secara platform, user ini belum terproteksi secara maksimal sebagaimana marketplace lain. Jadi kalau memang barangnya mahal banget, mungkin di atas 200 atau 300 ribu ya, better kita check out di marketplace aja kali ya supaya aman. Terlepas dari kekhawatiran itu ya, Carousel ini melihat pasar yang sangat potensial, yaitu pasar produk-produk pre-love yang ternyata nilainya sampai triliunan ya, luar biasa. Cuma saran saya, Carousel harus keep up the pace ya dengan kompetitor e-commerce marketplace lain. Karena kayaknya cukup jauh tertinggal ya secara fitur dengan marketplace lain. Kalau pada niche yang sama mungkin masih sangat baik ya, cuma ya tadi harus bisa lebih agile gitu. Tapi keren Carousel ya, good job. Oke, itu aja episode kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga barang bekas teman-teman lekas menjadi cuan di Carousel. Terima kasih, jangan lupa untuk follow kalau teman-teman mendengarkan ini di Spotify dan bagikan kalau teman-teman kira episode ini bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.